Jamaah sekalian, mulai pekan kemarin setiap Jumat ba'da asar di Masjid At-Tauhid Raya Kuning ini dilakukan kegiatan kajian fikih sosial atau fikul waqi', fikih realitas setiap pada asar sampai menjelang maghrib. Acara ini terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid At-Tauhid dengan kawan-kawan aktivis muda dari IMC Indonesian Muslim Care, anak muda yang peduli pada masalah-masalah keumatan, masalah kemiskinan, masalah pemurtadan, masalah macam-macam, dan juga dengan majalah Sabilu Bani. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan ajak terus-menerus dan memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perbaikan umat kita. Sengaja kita mengambil kajian fikih sosial karena tema ini nyaris jarang atau abai dibahas oleh berbagai kajian-kajian keislaman. Kalau kita belajar agama Islam, yang sering kita bahas adalah fikul ibadah, tentang masalah-masalah ibadah, masalah taharah, masalah sholat, masalah wudu, masalah macam-macam. Atau kita bahas masalah-masalah yang sifatnya tematik. Nah, ini kita ambil kajian fikih sosial. Mengapa? Karena inilah ruh Islam yang sekarang ini dicabut, diambil oleh sejumlah pihak dan dibuang dari umat Islam. Kajian fikih ini kita sampaikan berdasarkan kepada sebuah realitas. Adalah aneh sekali di negeri kita ini jumlah masjid subhanallah banyak, jumlah orang pergi haji padat dengan waiting list. Hari ini kalau Anda daftar sekarang buat di Jakarta berangkat 2026, jadi 11 tahun lagi baru berangkat. Ya. Daerah lain mirip-mirip begitulah, paling cepat 7 tahun 8 tahun baru berangkat. Umroh luar biasa, bisnis yang tidak pernah sepi dalam umroh. Tiap bulan, tiap minggu ada orang pergi umroh. Pertanyaannya, mengapa jumlah haji yang bertubi-tubi, jumlah umroh yang begitu banyak tidak berbanding lurus dengan perbaikan nasib umat? Itu pertanyaan yang serius. Ya. Jumlah masjid yang begitu banyak, jumlah umroh yang begitu luar biasa, jumlah jamaah haji yang begitu berlipat ganda, tidak berbanding lurus dengan perbaikan nasib umat. Kita tersedia sekarang prihatin. Dulu di era kita muda, nyaris kita tidak mengenal namanya prostitusi kayak sekarang. Sekarang prostitusi bukan saja memasuki mahasiswi, juga anak SMA dan anak SMP. Sebuah survei menyebutkan bahwa lebih dari 2/3 anak-anak gadis kita umur 13 sampai 18
Kemudian kita lihat bagaimana korupsi merajalela di negara kita. Nah, masalah-masalah ini seringkali oleh kita dianggap bukan bagian masalah agama. Ini masalah politik, ini masalah hukum, ini masalah HAM, ini masalah lingkungan yang tidak berkaitan dengan Islam. Ini cara pandang yang keliru. Kalau kita petakan dengan sistematik, Islam diutus, diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Tentu bukan sekadar menjadi sebuah ajaran yang sifatnya dogma, bukan sekedar norma. Dia harus menjadi tatanan yang berlaku dalam kehidupan. Saya katakan begini, andainya Nabi itu diutus oleh Allah sekadar mengajarkan sholat, mengajarkan wudu, mengajarkan haji, mengajarkan puasa, niscaya Nabi tidak perlu jadi Rasul seumur hidup sampai beliau wafat. 22 tahun lebih lamanya, hampir 23 tahun. Mengapa Nabi demikian panjang dan juga Nabi yang lain? Karena yang Nabi ajarkan itu adalah sistem hidup, tata cara hidup, minhajul hayat. Bagaimana berkeluarga, bagaimana berbisnis, bagaimana bernegara, bagaimana berpolitik, bagaimana berperang, dan lain sebagainya. Jadi Islam itu sistem yang komprehensif, sistem yang menyeluruh. Ada ideologi, ada politik, ada sosial, ada ekonomi, macam-macam. Nah, inilah yang mencoba dicabut dari umat Islam, sehingga umat Islam tidak peduli, kurang peduli terhadap masalah-masalah sosial. Maka bisa saksikan banyak orang yang untuk umroh dia bisa menabung bertahun-tahun, tapi tetangganya miskin, mati, nggak punya beras, bukan urusannya. Orang bisa haji berkali-kali, tapi tetangganya, masyarakat tidak sekolah, nggak punya uang buat sekolah, buat berobat, tidak peduli. Seolah-olah kalau sudah beribadah kepada Allah itu akan masuk ke dalam surga. Ada dua buah hadis yang kontradiktif. Ada sebuah cerita tentang seorang perempuan yang ahli ibadah, yang ahli ibadah, tapi kemudian masuk ke dalam neraka. Gimana ceritanya? Karena dia mengikat seekor kucing. Kucing itu nggak bisa kemana-mana. Kalau bisa kemana-mana nggak bisa cari makan. Lalu kucing mati. Dia berbuat kezaliman terhadap seekor kucing. Maka semua ibadahnya yang banyak itu menjadi sia-sia karena kezaliman terhadap seekor kucing. Sebaliknya, ada seorang perempuan lacur, melihat seekor anjing, nggak usah, di padang pasir, dia turun ke sumur itu, dia pakai sepatunya, lalu dia masuk naik pelan-pelan ke atas supaya anjing bisa minum. Dia bertobat masuk dalam surga. Saya mengatakan ini bukan cerita yang kontras. Orang ahli ibadah dijahat terhadap seekor kucing, diikat, nggak bisa makan kucing. Susah. Kucing kan bisa makan kalau dia dilepas. Dia bisa kena tikus, dia bisa makan ayam, dia bisa nyari makan. Kalau diikat dia boleh dia cari makan. Dikasih makan tidak, sekarang kucing itu mati. Jadi kalau kezaliman kepada seekor kucing saja berkonsekuensi membatalkan amal-amal kebaikan seseorang masuk dalam neraka, apalagi kezaliman terhadap manusia. Sekarang kita bisa melihat bagaimana kezaliman itu merajalela. Kezaliman yang paling berbahaya adalah kezaliman yang melanggar hak-hak publik. Contoh sangat sederhana adalah hutan, kalau hutan yang indah, lalu ditebang oleh perusahaan perusahaan hutan, diborong, hutannya muncul, apa yang terjadi? Sekarang banjir di Jakarta kan, banjir di Kalimantan, banjir di NTB, daerah-daerah yang hutannya lebat sekarang banjir. Kenapa? Karena hutannya kita pikir ini urusan agama, tidak, ini urusan Islam. Karena dia telah menzalimi hak-hak
mengalami peristiwa ketika tahun 90 saya berikut perang Afghanistan di Afghanistan saat tahun 90 saya kaget setengah mati berjalan berhari-hari naik turun gunung dikasih air satu ceret yang buat orang camping itu hasil air isinya buat wudhu, buat minum, buat istinja. Jadi kalau itu cuma itu doang. Wudhu dengan pes hari, karena hadisnya adalah membasuh tangan kan? Nggak ada hadisnya yang bilang mengguyur tangan. Ada cek di kitab-kitab fikih, nggak ada hadis mengguyur tangan itu nggak ada. Yang ada membasuh tangan. Sekali sah, dua kali sah, tiga kali sah. Kita tidak membasuh tangan, tapi membajiri tangan. Kan? Berapa air? Kita merasa tidak berdosa. Air itu punya Allah. Allah yang kasih kita air. Kita hanya boleh pakai hak pakailah seperlunya, sebertanggung jawab mungkin. Ya, kalau di sini sih nggak ada ya, pasti ini sepatu sebetulnya. Yang lain itu di sini beda tipis. Ini serius. Perempuan kita belum dibuka, ya kan? Semua belum dibuka sudah berapa banyak aja. Ini sederhana. Kita merasa atas nama agama boleh membuat semaunya nggak ada. Begitu kita membuang air berlebihan, lalu ada orang yang lapar mati karena kehausan, maka kita berdosa merampas haknya. Karena air dunia milik dunia yang satu, nggak terpecah-pecah. Jadi kalau di sini dibuat, itu pasti kurang, ya. Contoh sekarang gampang, pemerintah tanah kebun dibebasin, bikin tuh di daerah Jakarta Selatan, ya berlama. Dulu orang senang punya rumah di situ, airnya bersih dan banyak pohon. Dibikin apartemen, dibikin mall. Apa yang terjadi? Sumur orang kampung kering sekarang. Karena airnya sedot oleh apartemen dan oleh mall. Karena apartemen pakai sumur ada sistem. Bawah-bawahan dalamnya 200 meter. Orang kampung pakai pompa. Masih kalah pakai pompa. Ini kezaliman. Ini bagian dari Islam. Tidak boleh terjadi milik Allah. Rezeki dari Allah itu diambil oleh orang semaunya. Dan orang-orang kaya kita bayaran, menteng, punya rumah, ada kolam renang. Ya, 10 kali 30 meter. Belum tentu dipakai berenang itu. Belum tentu sebenarnya orangnya kayak ke Amerika. Siapa yang berenang? Pembantunya. Berapa galon air yang dipakai kolam renang? Sebentar orang lain nggak dapat air. Nah, yang begini-begini luput dari perhatian kita. Seolah-olah masalah air itu masalah wajib, masalah tidak. Ini masalah Islam. Islam adalah ajaran yang sangat fair. Anda bayangkan kalau orang masuk neraka gara-gara ngikat seekor kucing, bagaimana orang masuk neraka gara-gara sekampung kekeringan itu? Iya. Kalau gara-gara seekor kucing aja orang masuk neraka, bagaimana orang yang punya kolam renang, bikin apartemen, ambil sebanyak-banyaknya, buat kolam, buat beta, ya kan? Orang lain hanya bikin beta, sendiri 200 liter, ya, udah buang. So, orang Priok itu satu belinya satu keluarga. Ini serius. Banyak hal seperti ini. Makanya kita kaji fikih sosial ini agar umat ini kembali kepada ruhnya Islam. Apa ruhnya Islam? Yaitu menegakkan keadilan. Adil artinya menempatkan sesuatu pada proporsi. Di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu Islam madinah." Hari ini aku sempurnakan agama. Aku cukupkan nikmatku padamu dan aku ridho Islam sebagai agama. Ada dua hal yang harus kita catat. Pertama,
Tolong saya. Surat Luqman ayat ke-20. Di situ Allah berfirman, "Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wasbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Alam tara itu kata tanya dalam bahasa Arab yang enggak perlu jawaban. Araita, alam taro, afaroaita itu kata tanya yang enggak perlu jawab. Kalau di kita itu bukan apakah, tapi apakah. Itu beda. Kalau apakah itu bertanya, kalau apakah itu kata tanya yang udah jelas jawabannya. Allah mengatakan, alam taro, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah telah mentafsirkan buat kamu. Sakhara itu kalau bahasa kita tidak namanya itu prasmanan. Ambil semua gratis namanya prasmanan. Ente mau Fanta, Coca-Cola, mau air putih, mau susu, mau udang, mau daging, bebas gratis namanya kita. Artinya Allah telah siapkan seluruh kebutuhan kita. Gila dari ada di. Jadi langit bumi ini Allah siapkan buat kita. Apakah itu udara yang ada di sekitar kita? Apakah itu laut buat minum kita? Apakah itu tumbuhan buat makanan kita? Hewan dan seterusnya, protein, ya, karbohidrat, vitamin, semua Allah siapkan kepada kita. Lalu ayat itu berbunyi, wasbahu alaikum. Kami telah cukupkan bagi kami orang-orang Sunda. Orang Sunda Banten, kalau ditanya tuh para PDIP ya. Tambah lagi makan, sebut itu kenyang. Itu bahasa Arab. Sabat itu, sebut itu bahasa Arab. Orang Sunda nggak bisa bilang sabat, sebut, jadi sebut. Orang Sunda Banten semua yang kasar itu, lain kalau udah kenyang bilangnya sebut. Udah sebut, udah kenyang, udah belum, hanya udah 3 piring sebut, kenyang. Allah mengatakan wasbah apa itu? Kami telah cukupkan kepada kamu nikmat-nikmat itu. Zahiratan wa batinah. Apa yang zahir? Fisik kita, kebutuhan protein, kebutuhan air, oksigen, karbon, semua Allah penuhi. Coba kita lihat di mana ada sumber protein, hewani dan nabati. Di mana sumber karbohidrat, semua Allah cukupkan kepada kita. Wa batinah, dan juga yang batin. Apa yang batin? Hidayah. Nah, jadi Allah cukupkan nikmat fisik berupa air, udara, makanan. Siapkan juga nikmat batin, yaitu berupa agama. Kenapa? Karena semua nikmat-nikmat fisik ini tidak akan optimal, tidak berguna apa-apa jika tidak dikelola, tidak dimanage dengan tatanan din Islam. Ya, saya ulang. Allah siapkan semua ada nikmat zahir, nikmat fisik yang kita perlukan. Mau makan masuk, udara, air, semua Allah cukupkan. Tapi semua ini tidak akan berguna apa-apa kalau dikelola, dimanage tidak dengan nikmat yang kedua. Nikmat batin itu apa? Hidayah, Al-Quran, Al-Islam. Jadi Islam itu Allah turunkan sebagai metode hidup. Kalau manage, bagaimana mengelola semua ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Itu konsepnya. Jadi rahmatan lil alamin bukan senyum-senyum, bukan sopan-sopan santun, bukan. Tapi bagaimana memfungsikan nikmat zahir ini sesuai dengan tatanan aturan yang ada dalam nikmat batin apa? Al-Islam. Ini akan mendatangkan rahmatan lil alamin. Nah, sekarang kita bisa melihat betapa sekarang kekayaan alam kita di Indonesia tidak memberi apa-apa kan? Ya, coba tanya saya, negara mana dunia ini yang semua punya? Kita eksportir kopi nomor 2 terbesar di dunia. Kita eksportir sawit yang luar biasa. Kita eksportir kakao, coklat, ya. Kita punya macam-macam, yang sebanyak kebun. Belum sebanyak kekayaan tambah, ya. Itu Freeport, orang Amerika itu kaya hanya dari Freeport. Ya. Biaya makan anjingnya presiden apa? McMurray Freeport itu lebih mahal daripada gaji
buat anjingnya, satu anjing, anjing 10. Ini serius. Jadi begitu dikuras kekayaan kita di Freeport, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya yang dapat orang asing. Kenapa? Karena tadi berkah rahmat Allah ini, nikmat Allah ini tidak dikelola dengan tatanan Islam. Sekarang dunia ini ada sebuah buku menarik dan karangan Dr. Nabil Subki Al-Tawi, terbit tahun 83. Beliau adalah seorang dokter dan dokter, ahli tentang kedokteran dan kependudukan, pernah jadi petugas dari WHO, ya, di WHO, Lembaga Kesehatan PBB. Dia berkeliling ke dunia ini, Afrika, Asia. Dia bikin suatu buku yang menarik. Dia bilang, kenapa terjadi kemiskinan di Afrika, di Ethiopia dulu ada kelaparan, di Somalia. Sederhana jawabannya. Dia bilang, satu bayi di Amerika memakan jatah 1000 bayi di Afrika. Dia sama kayak kita sekarang nih, orang kota nih, kita orang Jakarta, makannya mie sama telur jam 7 pagi. Ya, yang sebelah sama lagi nasi uduk, ayam goreng, ya, entar cemilannya coklat, brownies, makan siang. Di kampung sana boro-boro seperti itu, ada nasi ikan peda. Jadi satu bayi di Amerika mengambil jatah 1000 bayi di Afrika. Terjadi ketidakadilan, maka terjadi kemiskinan. Ya, kayak sekarang misalnya, Indonesia kenapa miskin? Makin jauh dari Jakarta, makin susah. Di Jakarta enak, sekolah gratis kan? Berobat gratis. Coba di kampungnya saya, di kampung saya di Labuan sana aku berobat mesti ke Serang. Jaraknya kira-kira 70 kilo. Ongkosnya sekali jalan mereka 50.000. Belum ketemu dokter tuh, baru jalan doang 50.000. Itu kalau dari jalan raya. Kalau di kampung naik ojek lagi 20.000 lagi. Jadi orang nanti mau berobat doang 70 kali 2, 140.000. Belum ketemu dokter. Di Jakarta enak. Oke. Sekarang Pak Jokowi punya kartu ya, ada kartu PSKS ya, ada kartu Indonesia Sehat, KIS ya, ada kartu Indonesia Pinter, KIS. Kalau miskin semua susah gampang. Kita ada KIS kedua, kartu Indonesia Sabar, ya. Sabar. Paling-paling mati ya, mati juga nggak ada masalah. Potong kita mati nggak masalah. Ya. Yang penting politik jalan terus. Nah, ini kan realitas kita. Bahwa pada hari ini negeri ini dikelola tidak dengan cara-cara yang Islami. Tidak pernah akan terjadi rahmatan dan alamin itu dirasakan oleh seluruh alam semestawi kalau dunia ini tidak dikelola, tidak dimanage, tidak ditata menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sekarang dicabut dari diri orang Islam. Orang Islam disuruh zikir yang banyak, wirid yang sering, ya, umroh bolak-balik, haji bolak-balik, tapi tidak peduli urusan-urusan sosial. Gak mau tahu urusan-urusan lingkungan, gak mau tahu orang-orang yang kelaparan. Ya, mari kita baca di koran, itu ada di Purwokerto di Jakarta. Anak kecil sengaja disuruh mengemis ya, karena sudah gak punya apa-apa lagi. Di Serang, di Serpong, di Bandung, itu banyak anak-anak kita yang hidupnya susah. Sementara pada saat yang sama ada orang kalau dia hari Sabtu nggak masak di rumah, makan ke hotbed, ya, makan di hotbed. Jadi dia puncak. Jadi kalau libur panjang kayak kemarin ya, Jumat 1 minggu itu puncak 14 kilo macet. Belum keluar puncak udah macet kalau 14 kilo gimana puncak? Ngapain orang di puncak? Senang-senang kan? Ya, makan-makan, happy. Apanya nggak ada soal. Padahal mungkin tetangganya kelaparan. Mendadak sih. Kita merasa nggak salah tuh, duit gue, mobil gue, gaya gue, suka-suka gue. Biarin aja dulu, kabarnya nggak ada. Ketika ada tetangga kita yang kelaparan, ada saudara kita yang kesulitan, maka kita patah bersenang-senang. Makanya Umar bin Khattab menjadi khalifah
kehidupan kita. Ketika dicabut, maka Islam yang sempurna, Islam yang rahmatan lil alamin itu menjadi tidak lagi wujud dalam keberseharian. Tapi kalau Islam itu tegak satu sistem, insya Allah semua potensi alam semesta ini, semua nikmat Allah itu akan berujung pada rahmatan lil alamin. Di dalam surat Al-Anfal ayat 53, ini Islam yang komprehensif. Tidak komprehensif berarti dia meliputi segala urusan. Ibarat tersebut kira-kira dunia dan akhirat. Jadi bisa itu adil buat daulah. Din ngurusin agama, juga ngurusin tentang negara. Agama tidak tegak tanpa ada negara. Baca sejarah mengapa Nabi ngirim sahabat hijrah ke Ethiopia, Habsyah. Kenapa Nabi berusaha hijrah ke Taif, lalu balik lagi karena ditolak oleh orang Taif di sana itu. Kenapa Nabi kemudian hijrah ke Madinah? Ngapain? Untuk adanya daulah. Tanpa daulah, din tidak bisa tegak. Contoh sekarang kita, kan contoh ada prostitusi online, ya, Kalibata City, ya, si Dede, teh Dede, yang disebut Dede Dede. Banyak begitu deh. Lalu muncullah karena minumannya kamar makannya babi, maka Pak Gubernur ngomong kalau gitu bikin aja lokalisasi. Nah, kalau laler makannya kotoran, keluarin penyakit kan. Kalau tawon, kumbang makanannya madu, ya sari bunga keluarnya madu. Nah ini bapak pejabat ini makannya babi, ya. Minumnya hammer, kan itu. Maka apa yang keluar? Comberan. Karena comberan dia bilang untuk menekan ini bikin lokalisasi, apartemen khusus. Ya. Ini dibilang di luar negeri. Ini orang bodoh. Benar bodoh. Kenapa? Gak lama Tuhan ngomong itu Swedia, itu negara barat kan, negara Katolik kan, menekan 70% prostitusi dengan apa? Dengan hukum yang pelanggannya. Lucu ya? Orang barat yang kafir itu bisa benar, bisa waras gitu. Gimana cara prostitusi? Ya hukum yang pelanggannya. Maka dengan demikian keluar prostitusi. Di sini kan ada, kata Pak Gubernur bikin lokalisasi. Kan lumayan tuh, ada income-nya, ada sertifikasinya, dan seterusnya. Nah, ini bahayanya kalau kita makannya haram-haram. Kalau makannya jahara, daging babi, minumnya hammer, boleh comberan. Makanya kalau ngomong asal sepelah, segala bir mau dibikin toko khusus untuk pemiras. Swedia itu cerdas menekan prostitusi di Swedia adalah pada sebelumnya negara dengan kebebasan yang luar biasa dan prostitusi sudah luar biasa. Akhirnya karena dia pusing mereka dibikinlah sebuah aturan pelanggannya dihukum. Karena dihukum, jadi antara demand dan supply itu dipotong dua-duanya. Bukan dibikin apartemen lokalisasi. Nah ini perlu kita hari itu adanya di sini. Ya. Banyak orang yang kita itu salah menangkap. Pertanyaannya siapa yang milih Ahok? Itu pertanyaan. Apakah orang kafir? Kira-kira kalau yang milih orang kafir, Ahok terpilih nggak? Yang milih orang Islam. Kenapa orang Islam pilih? Karena paham. Dia nggak paham tentang Islam. Dia lupa bahwa diri itu akan hidup kalau ada daulah, ada sistem yang menegakkan.
Jadi kalau saja kita perspektif Islami, insya Allah pelan-pelan akan terjadi perubahan. Maka Bapak Ibu sekalian, bahas kajian kita ini fikih sosial adalah ini. Jadi Islam itu adalah ajaran yang komprehensif, ya. Kemudian integral itu saling terkait tadi itu seorang perempuan baca Quran, ngaji, sholat, tapi jangan sama kucing masuk neraka, ya. Karena terpisah antara ibadahnya dengan perilaku sosial. Tapi seorang perempuan yang racun, yang lalu dia bertobat, memberi minum seekor anjing, dia masuk surga. Kenapa? Matching antara tobatnya dengan kewajiban sosial. Jadi universal. Universal itu berlaku di mana saja, kapan saja. Ya sama kayak kita. Kita di sini mau dijawab assalamualaikum, gitu kan ya? Kita di sini di Arab, di Pakistan kalau sholat itu Allahu Akbar kan? Nggak ada. Kalau di Arab Allahu Akbar, kalau di Sunda Allah paling gede nggak ada. Sama kalau di Arab, Islam dulu sekarang besok sama. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam sama. Nggak ada beda. Quran yang di sini, Quran yang di sana sama. Yang beda terjemahannya. Itu universal. Nah, tiga konsep ini yang kita tulis disebut komprehensif, berarti mengatur seluruh aspek kehidupan. Disebut integral, dia saling terpadu, saling terkait. Disebut universal, dia berlaku di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Jadi Islam itu bisa diterapkan di Indonesia, bisa diterapkan di Turki, bisa diterapkan di Pakistan, di mana-mana. Ada satu kasus. Ini contoh yang menarik. Turki dulu khilafah Utsmaniyah, ya, berjaya. Lalu oleh Barat dikerjain, dikeroyok dengan tangan seorang Kemal Atatürk. Tahun 24 khilafah Utsmaniyah bubar, ya kan? Habis diganti oleh negara yang sekuler, ya. Kata Atatürk, kalau kita sekuler kita maju. Anda tahu, kata baik-baik, Turki di zaman sekuler itu tidak pernah punya gengsi di depan orang lain. Tahun 80 sampai 90-an akhir, Turki itu negara dengan hiperinflasi terbesar di dunia. Seorang kawan saya, bukan Turki, berangkat ke Turki jalan-jalan, dan bapaknya itu di sebuah airline, dapat voucher itu, ya, jalan-jalan ke Turki. Pulang di minggu, Pak, ada pusing banget. Kenapa? Di Turki nggak ada barang harga 1.000, yang ada juta. Satu mangkok soto 1.000.000 lira. Ya. Beli 2 juta lira. Kenapa? Karena nggak ada harganya. Hiperinflasi di negeri yang sekuler. Begitu Turki beralih ke tangan partai Erdogan yang Islami, malah ini belum semua Islami loh, baru pelan-pelan pengen jadi Islam. Sekarang Turki negara nomor 6 terkuat ekonomi di Eropa. Ya. Turki negara nomor 6 terkuat ekonomi di Eropa. Ya. Dari negara yang anjuran, uangnya tidak ada harganya, contoh satu mangkok pakai harganya jutaan lira. Ya. Sekarang Turki negara terkuat ekonomi nomor 6 di Eropa. Yang kedua, Turki sekarang jadi negara nomor 5 atau nomor 3 yang paling banyak dikunjungi di dunia. Tahun 2011 itu 31 juta kunjungan wisatawan. Tahun lalu sudah lebih dari 50 juta orang. Bandingkan dengan Indonesia. Kenapa Indonesia kurang orang berkunjung? Ya. Karena di sini mesum. Di sini mesum. Kalau belum mesum, ya, mesti ada cem-ceman. Ya. Kalau nggak ada cem-ceman, ya, kagak laku. Turki tanpa mesum, tanpa miras bisa dapat 50 juta kunjungan. Apa yang dijual? Peradaban Islam yang lama, Istanbul, kira sisa dari Konstantinopel. Jadi saya katakan bahwa kalau kita kembali kepada Islam, Allah kembalikan nikmat itu kepada kita. Tapi kalau kita nggak pegang Islam, nikmat itu Allah cabut dari kita. Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 53. Ini ayat-ayat ini jarang mungkin kita bahas. Yang kita hafal adalah ayat yang Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
menjadi tambahan beban bagi kita hari ini. Kenapa? Karena kita para pemimpin, para pejabat tinggi berupa ini. Nah, kita orang Islam yang sadar harus berjuang bagaimana mengembalikan, tentu secara sistemik, bukan secara pribadi. Seperti saya contohkan kemarin, kalau kita kumpulkan ustaz dari top dari Indonesia, dari semua dari Indonesia kumpulin, dari Saudi Sheikh Zaifi, dari mana kumpulin? Selamat Istiqlal. Targetnya kumpulin infak, bikin masjid, rumah sakit, sekolah. Kira-kira terkumpul nggak jamaah 1 juta orang? Kumpul ya? Terbuka infak 10 miliar? Mungkin terkumpul. 100 miliar? Belum tentu. 1 triliun? Kayaknya deal yang mustahil ya. Kalau kumpulin pengajian gitu. Tapi kalau saya jadi gubernur, tinggal ketok. APBD DKI 1 triliun. Bikin sekolah. Anak-anak sekolah bikin pengajian, bikin training. Bisa? Bisa? Dinas pendidikan wajib bikin program pendalaman agama. Sekarang itu agama cuma 2 jam ya. Malah yang ikut teroris dicurigai. Jadi kalau ikut teroris ya. Kalau ikut pesta bikini modern. Ini yang cara ngajar. Jadi kalau kita punya kekuasaan, selesai. Ya. Sekarang anggaran itu buat apa dipakai? 70% APBD itu buat anggaran rutin. Apa ada anggaran rutin? Buat gaji, tunjangan, dan fasilitas para pejabat. Ya. Datangnya jam 8, datang ke handphone, game, jam 10 tidur, jam 12 makan siang, jam 2 golf, jam 4 tenis, malam pesta kebun, ya, bukan. Tapi gaji berlipat. Jadi pejabat ini itu kerjanya. Nah, saya dulu pernah datang kantor DKI urus sesuatu. Datang jam 10, belum datang. Kalau datang jam 10 berapa? Begitu ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan dulu. Nikmatin. Ya, kita ngobrol. Kalau saya bilang, Ustaz, mau kemana? Ya ke sana. Ya udah ya pulang. Ya pulang juga. Jadi jam 10 baru datang, tengah 12 pulang lagi. Sementara fasilitasnya luar biasa. Besok mau naikin gaji DKI, ya. Lurah 25 juta, camat 20 juta. Ya, bagus, sebenarnya itu bagus jika diberi dengan kinerja yang benar. Tapi kalau gaji naik, jika sekarang pelayanannya ini kezaliman yang luar biasa. Di Bapak Ibu sekalian, kajian kita tentang besar adalah kajian yang akan membedah secara detail pelan-pelan nanti itu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan realitas masyarakat kita, soal lingkungan, soal pertanahan, soal pengangguran, soal macam-macam, supaya orang tahu ini semua adalah bagian dari Islam yang mesti dipecahkan menurut ajaran Islam. Kalau tidak, kita tidak akan dapat apa yang harus. Saya kira itu pengantar yang saya sampaikan. Selanjutnya kita berdiskusi. Silakan yang seperti apa yang paling relevan untuk sistem pemerintahan yang harusnya diterapkan di Indonesia? Apakah itu monarki seperti yang di Arab Saudi? Apakah itu republik parlementer seperti yang ada di Malaysia? Atau seperti apa melihat kondisi kekinian yang ada di Indonesia? Ya, mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, undang-undang dasar sudah jelas
kalau bahasa kelihatan yang benar harus siap untuk mati dan jangan kesana mati. Emang mati kenapa? Emang kalau kita terus nggak boleh mati ya ada mati sekarang besok nanti udah baik sama kita sama nggak ada masalah. Itu mengapa Amerika sangat takut dengan jihad, karena dengan jihad yang iskaliman Allah syahidah, kalau orang berani mati pasti berani hidup, karena resiko tertinggi hidup adalah mati. Tapi kalau orang takut mati cinta dunia ya udah gampang kerjanya kayak kita sekarang. Itu soal tadi minerba ya, soal privat. Jadi solusinya adalah solusi politik. Selama kekuasaan ini di tangan orang-orang yang penakut, orang-orang yang punya berani kayak terus, ini kezaliman yang luar biasa. Yang kedua dari soal politik, ya, soal tadi Mana yang lebih yang pas Indonesia saat ini? Indonesia. Islam tidak pernah bicara model. Islam bicara substansi. Anda mau revolusi, Anda mau kudeta, Anda mau perang, Anda mau demokrasi, terserah. Yang penting Islam tegak. Ya. Erdogan pakai demokrasi ya. Erdogan kan pakai demokrasi, pakai pemilu. Ya. Ziaul Haq Pakistan pakai kudeta. Ya. Jadi Islam tidak mempercara. Islam konsepnya adalah bagaimana menegakkan keadilan. Jadi cara apa yang cocok buat kita hari ini? Ya terserah pada kita. Kalau sekarang kita pilih demokrasi, ya. Kalau kita pilih demokrasi, maka mau tidak mau kita mesti berdakwah sekencang-kencangnya. Karena demokrasi itu adalah one man one vote kan? Ya, demokrasi itu one man one vote. Ustadz yang soleh dengan bajingan bintang nilainya satu suara. Ya, nggak ada urusan dengan dan buruk. Gimana caranya? Kenapa? Caranya adalah perbanyak orang baik, baru yang lain baik. Contoh ini demokrasi ya. Contoh, ada 10 orang jalan, 8 gila, 2 waras, terus nggak waras, milih siapa jadi ketua. Kira-kira yang dipilih yang mana? Yang gila atau yang waras? Yang gila. Karena yang dapat gila yang 2 waras. Nah, bagaimana cara berubah sama yang mana yang waras? Bikin yang gila jadi waras. Ya, artinya dakwah. Kalau kita berdakwah, banyak orang baik ya, yang mana yang baik. Selama orang baiknya sedikit, ya contohnya kayak begini. Kita ngaji ini, ya, mesti segini begini. Ya itu segini orang. Coba kalau bikin konser, ya, konser Ayu Ting Ting, terus cita-cita tahu, jangan-jangan yang di situ bubar. Kalau pas lagi begini nih, situ dapat ada Ayu Ting Ting, sini bubar-bubar. Ini serius. Jadi kita mesti memperbanyak orang waras, mengurangi orang gila. Karena sekarang ini banyak terbanyak orang gila, orang tidak waras. Apa orang tidak waras? Orang yang tidak menggunakan akal yang benar. Akal itu baru benar kalau berpandu pada wahyu. Selama pada wahyu masih tidak pernah waras. Apa yang dia tidak waras? Memilih pemimpin yang justru menzalimi. Ada cek. Ini yang lucu. Ini di Meksiko ada partai namanya PRI. Dulu kayak kota. Berpuluh tahun berkuasa nggak didana. Di Indonesia ini lucu. Jadi juga lucu dulu zaman Pak Harto. Ya. Tapi sekarang kalau pemilu itu yang dipilih oleh rakyat itu yang mesti dia pas mau menusuk sembako kan? Ya, serangan pajak. Itu mau menusuk diserbu dengan sembako dengan uang itu yang dia pilih. Padahal yang kasih serangan pajak itu yang bertahun-tahun menindas, ya kan? Kan dikeruk habis, pas mau pemilu disisihkan dikit, dia pilih lagi. Ini karena sebuah kebodohan yang luar biasa. Jadi di Indonesia, kalau menurut saya, yang paling cocok adalah sistem yang sedang berjalan diterima oleh banyak orang. Tugas kita adalah bagaimana menyesuaikan diri. Tapi kalau sistem demokrasi ini ternyata tidak bagus, ya cari cara yang lain. Sekarang di Indonesia, pemilu itu secara sistem itu punya 3 syarat yang bisa berlaku dengan benar. 1, pendidikan rakyatnya itu tinggi, maka tidak ada pembodohan. Kedua, ekonominya bagus, sehingga tidak ada
yang betul banyak yang baik ya susah. Jadi saya banyak pada Anda dari Eropa dalam satu dan ayo kita saya hadir di sini dan juga kita ajak yang lain. Kemudian saya bermimpi pengajian ini penuh sampai mesin ini, mesin perjuangan. Dulu zaman saya muda, saya mahasiswa fisik, orang kalau datang ke sini itu mantap. Jadi kalau di Jakarta itu mesin air, Bandung mesin sama ITB, Jogja mesin sama mobil UGM. Itu masing-masing mesin kami itu mesin perjuangan, mesin perubahan. Tapi sekarang sudah mulai hilang. Dengan acara ini yuk kita kembalikan. Ketika kita berharap mesin ini di mesin perubahan, mesin tentang pembelaan kepada hak rakyat, sehingga orang berbondong-bondong untuk menghadiri acara. Jadi dengan ekonomi terbatas, orang tua masih ada. Itu untuk berbakti kan untuk menghidupi orang tua. Sedangkan kita di lingkungan masyarakat yang banyak sekali dengan acara hajatan yang diundang, katanya kalau diundang kan harus datang. Seperti itu. Apakah boleh tidak datang? Karena biasanya kan dengan sistem kondangan dan nggak ada. Itu seperti itu. Ya, terima kasih. Itulah akibat sistem tidak berjalan. Tradisi kondangan, tradisi ngasih hadiah itu tradisi yang Islami. Karena Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah, nanti akan saling cinta mencintai. Itu dasarnya. Jadi kalau kita bertengkar, perdebatan panjang. Oh ini hadiah selesai. Saya punya pengalaman dulu. Saya tinggal di Pasar Minggu, daerah orang Betawi, Tariasinan, Tahlilan, begini. Saya karena saya tidak ikut, saya dimusuhi. Wah itu orang banyak sholat, mungkin banyak ngaji, tapi nggak pernah ikut kita. Ya itu persoalan bagi kita. Dan saya punya belajar rasa berjalan sosial. Saya sering dikirimkan dari kampung untuk ipin, ya, rambutan, kebun banyak di kampung. Jadi kalau saya dapat ipin, kamu saya masuk plastik sebagai tetangga sekitar. Kalau lama dia bilang itu orangnya baik, dia suka kasih kita. Tahan. Itu dasarnya. Tetapi karena jadi sebuah tradisi tanpa ruh Islam, lama-lama jadi komersial. Justru di kampung itu orang miskin gara-gara hajatan. Ya, karena hajatan mesti bawain beras karung, ayam semuanya kan dicatat. Ya, catat nanti kalau dikawin itu lagi. Ini belum. Jangan begitu gini. Memberi dengan ikhlas, balasannya adalah ridho Allah. Tapi kalau udah dibukain saya bilang, kalau kondangan nggak usah pakai nama, masih kasih aja. Tulis Abdullah. Gak enak tapi nggak usah pasti. Karena kita ikhlas memberi, kita bahagia, saudara kita berbahagia, itu namanya kita bersaudara. Tapi masalahnya di kampung itu sudah bukan jadi begitu. Hajatan itu membuat orang ini susah. Karena hajatan ini hajatan dia mesti ngasih seperti yang orang lain kasih. Nah, kalau mesti begitu, sesuatu yang bersifat kezaliman nggak boleh diikuti. Ya, jadi kalau datang, apa salah? Ada datang sama siapa atau kasih seperti itu? Paling diomongin kan? Ya nggak apa-apa diomongin. Lah kalau Anda ngasih, Anda nggak dapat pahala. Kenapa? Terpaksa. Nggak ikhlas. Ya. Jadi datang kalau karena itu datang dengan undangan, ya. Karena adatnya adalah kalau kita undang kita harus datang. Jadi ada unsur syar'i. Tapi kalau kita nggak mampu membeli yang orang yang punya, berikan orang yang datang kasih doa. Orang yang buat kuenya kasih doa, bukan kasih duit. Duit itu seikhlasnya. Nah di sini berbeda. Kita tetap datang tanpa harus. Kalau saya
Ya sekarang begitu. Kamu kan begitu kan? Kalau saya belum punya pembantu orang Lampung. Katanya kamu punya rumah di Lampung enggak? Itu dengan siapa? Karena orang ngumpah. Tapi kamu punya penghasilan habis waktu dapat bertanya. Jadi itu tadi yang bertanya tadi itu besar sekali. Ini tadi tradisi yang salah. Yang salah jangan diikuti. Tapi datangnya itu sunnah. Beda ya. Yang salah kan jumlah besarnya. Datang aja. Karena apa? Kalau begini, ini ada contoh. Ada seorang kiai di Lampung. Dia bikin acara yasinan. Ya. Yasinan. Kan kalau yang sering bisa kan baca yasin selesai. Udah. Yasin pulang. Dia enggak. Dia tak baca yasin. Kali ini supaya jangan banyak-banyak, cukup batalnya 10 ayat saja. Ya, selesai. Nah, sekarang saya ini tak jelaskan apa maknanya. Terus dia lagi yasin lagi, terus sampai kata tuh. Dia paling duluan dia yasin kata. Akhirnya yang ngomong di jamaahnya, Pak Yai, kalau gitu jangan yasin terus. Berdepan ya, arah kemana? Mana? Turun lagi apa? Kalau ya bisa. Jadi tradisi berjalan, tapi dakwah. Tapi kalau bilang, oh ini tidak berantem urusannya. Berantem urusannya. Ini soal communication. Ini soal cara. Metodologi. Pakai kita. Bikin yasinannya sih. Saya ini supaya sampai yang kita tak jelaskan apa maknanya. Baca 10 ayat. Selesai. Minggu depan, sinar lagi, ayat lagi, sampai selesai. Itu selesai kan bisa lagi, betul? Ternyata begitu artinya. Dia bilang, Pak Yai, wes minggu depan harus yasin lagi. Baca yang lain, bacanya Waqi'an, Ar-Rahman, Tabarok, kayak gitu. Jadi orang itu pengajian enggak lagi baca yasin, saling membaca ayat yang akan itu jadi pinter. Dia dapat sampai tradisi tidak dilawan. Kalau bilang ini tempat ini bubar pengajian. Oke, jelas ya. Jadi kondangannya jalan, duitnya nanti dulu sesuai dengan kemampuan. Kalian yang tahu kemarin itu kan diadakan macam kayak libur nasional gitu kan. Itu tidak ada macam libur hari nasional, punya ada libur macam kayaknya. Jadi kebanyakan itu dalam kalian itu kenapa kok hari nasional itu diadakan bisa amati seperti apa gitu. Apa bedanya dengan hari ini kan mayoritas Indonesia itu kan Islam semuanya. Takutnya nanti contohnya hari Palestina apa di libur nasional. Pertanyaan saya, kenapa seperti itu pada yang nasional itu hari Kristen itu di hari nasional kan? Karena kalau itu kan kebijakan pemerintah, ya kan? Kalau pemerintahnya tidak pro kepada Islam, ya susah. Ya. Makanya saya bilang kita wajib merebut kekuasaan, wajib fardu ain. Nah ini kan ekses. Dulu zaman kerajaan, tapi Islami. Ada sebuah kerajaan Anda bisa cek. Sistem monarki tidak serta-merta buruk. Di Arab ada namanya Kesultanan Oman. Ada tahu kan? Kecil. Sultannya Sultan Qaboos. Sampai sekarang masih berkuasa. Itu ada Bahrain bergejolak, Yaman bergejolak, ya kan? Mesir bergejolak. Oman karena si raja sangat adil. Raja itu dia Jumat bikin namanya kafimor. Jadi dia Jumat itu pagi habis subuh sampai jam 10 itu terima rakyat. Ngadu apa saja rakyat. Oh raja golongan langsung siapa jawabannya panggil gasin. Tidak ada yang bisa cak. Luar biasa. Yang hebat lagi adalah raja bikin kebijakan, kebijakan yang mau kawin, yang mau kawin dia
Apakah itu kehilafahan, apakah itu kesultanan, apakah itu kerajaan, kembali kepada orang. Biar namanya republik ya kayak sekarang. Ada republik autopilot, ya. Ada republik banyak pilot. Nah sekarang banyak pilot, ya. Nggak jelas siapa yang ngatur. Ya, sekarang begitu. Kata Pak Wapres akan ada reshuffle. Kata Pak Seknek dan jangan mau di presiden, ya. Ya lucu nih. Jadi ini negeri banyak pilot. Jadi soal demokrasi, soal kerajaan, kesultanan, kekhalifahan itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana menegakkan sistem. Itu yang paling penting. Apakah itu kesatuan, apakah itu federasi, terserah. Tapi secara realitas sulit membangun suatu kalimat kayak zaman dulu. Yang paling penting itu gaya NATO. Negara-negara mereka dibikin oleh satu sistem, ya, misalnya mata uang bersama, ya kan, pertahanan bersama mungkin. Dan Islam tidak akan soal kekhalifahan, dan tidak mampu. Yang satu adalah di mana kamu ada tegakkan keadilan, itu kata kunci. Karena sistem kekhalifahan itu juga di zaman sekarang itu agak rumit. Rumitnya adalah perbedaan budaya, perbedaan karakter, macam-macam. Yang